Baru 1 minggu Galbay ternyata duit gratisnya udah beranak cucu untuk pembayarannya. Dan tentunya biaya bunganya tembus 1 hari 100.000. Dan nggak perlu dibayar karena di aplikasi ini juga masih ilegal. Dan juga dia ini sebar data. Dan lumayan bisa buat duit jajan dan juga buat keperluan sehari-hari. Dan untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan, ya palingan untuk DC-nya hanya ngomel-ngomel doang. Dan untuk aplikasinya recommended banget. Namun ada hal yang harus kalian ketahui dari aplikasinya. Ntar gue akan bahas untuk lebih lengkapnya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi ya jangan sampai kalian kecolongan. Dan tentunya tetap berolahraga dan konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada galbay di pinjol-pinjol ilegal, ataukah mungkin udah ada yang ditagi oleh DC-DC online-nya, ataupun mungkin apakah DC-nya udah pada ngomel atau malah masih digantung duit pencairannya dan lain-lain ya. Nah sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana gua udah galbay selama seminggu. Dan ya untuk di aplikasi ini pastinya sebar data, namun udah banyak orang yang pada galbay ya. Soalnya juga untuk perawatan di aplikasi ini nggak recommended dan dia adalah aplikasi pinjol ilegal beranak. Namun ternyata setelah seminggu gua nggak cek aplikasinya, ternyata aplikasinya udah berubah nama loh ya tonton. Dan ya gua nggak tahu kenapa berubah nama, mungkin sempat diblokir oleh OJK ataukah mungkin udah berganti nama. Dan ya memang sudah seperti itu kalau pinjol-pinjol ilegal ya. Kadang dia diblokir OJK, dia berganti nama lagi. Dan ya seperti biasa kalau diblokir OJK otomatis untuk orang-orang yang punya peminjaman di aplikasi ini dapat jackpot loh ya. Dan nggak bakalan lagi ditagih ya. Dan sama dengan lunas aja tuh ya teman-teman. Nah dan di aplikasi ini dia produknya banyak banget. Ntar gua akan bahas lebih dalam untuk aplikasinya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya ada 2 produk peminjaman di aplikasi pinjol beranak ini. Dan ini produknya langsung dari aplikasinya ya. Jadi bukan produk anakannya ataupun mungkin bukan produk saudaranya. Dan ini jumlah peminjaman yang gua pinjam pertama 1,8, tetapi yang masuk 1,5 atau 1,4 gua lupa. Dan di sini durasi tenornya 7 hari dan harusnya udah jatuh tempo sejak tanggal 7 bulan 8 2021. Namun ya karena belum ada info tentang perawatan dan orang-orang pada galbay, mending digalbay aja, dan sudah terlambat sekitar semingguan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini denda keterlambatannya mencapai Rp648.000. Jadi untuk perharinya sampai dengan 100.000 per hari ya cuy. Nah makanya di sini untuk jumlah pembayarannya sampai dengan 2.448.000 ya. Nah, kemudian untuk di produk yang kedua ini juga sama. Di sini 1,6 tetapi yang masuk hanya 1,1 atau 1,2 ya, gua lupa. Dan untuk tanggal pembayarannya juga sama. Dan di sini denda keterlambatannya juga hampir mendekati di produk yang pertama, tetapi ini nggak sampai 100 ribuan ya teman-teman kalau nggak salah. Nah, ini 576.000 dan yang harus gua bayarkan yaitu 202.176.000. Namun ya untuk di aplikasi ini ngapain juga kalau dibayar ya, soalnya udah sebar data juga. Dan pastinya di aplikasi ini ya kemarin sudah berubah nama juga ya, mungkin ditutup oleh OJK atau gimana ya. Dan pastinya kalau udah ditutup oleh OJK ya itu udah pada dapat jackpot tuh yang punya peminjaman di aplikasi ini. Dan ya setelah ini gua akan coba ngajuin lagi di aplikasi yang barunya ya. Ntar gua akan bahas. Nah oke, nggak usah berlama, kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Daun Hijau. Dan untuk aplikasi ini dulunya yaitu Mister Rupiah. Kalau kalian sering ngajuin di aplikasi Mister Rupiah itu pasti pada tahu ya. Dan untuk aplikasi ini ya tetap sama, dia pinjol ilegal beranak juga, tetapi gua nggak tahu tampilannya ini gimana, soalnya gua belum
belum pernah ngajuin di aplikasi daun hijau ini juga. Ya mungkin setelah ini gue akan ngajuin dengan coba menggunakan data dari aplikasi pengajuan di Mister Rupiah yang tadi. Siapa tahu bisa, tetapi ya kemungkinan kecil banget sih untuk lolosnya. Namun untuk kemungkinan lolosnya kecil banget sih. Tetapi nggak masalah, dicoba saja dulu ya. Siapa tahu masih bisa nyantol ya. Nah, dan di aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa, soalnya gua lupa untuk kode OTP-nya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun mungkin kalian yang udah pernah meminjam di aplikasi ini bisa spill di kolom komentar untuk kode OTP-nya ataupun untuk saudara lainnya. Nah, sebelum lanjut kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Daun Hijau, pinjaman dana online langsung cair dari KSP Daun Hijau Sejahtera. Dan untuk aplikasi ini ya masih ilegal juga dan belum terdaftar di OJK, dan bebas kalian mau galbaikan, mau kalian rawat ya. Tetapi untuk perawatan belum pada tahu sih ya teman-teman, soalnya gue juga belum pernah ngajuin di aplikasi ini. Dan di sini dia dideveloperi oleh KSP Daun Hijau Sejahtera. Kalau kalian pengen download aplikasinya bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan. Dan untuk di aplikasi ini memang sepintas masih burik banget. Di sini jumlah downloadnya baru mencapai 100.000, ratingnya 4,2 dengan ulasan 7.000. Dan di sini kalau kalian lihat dari brosur aplikasinya sih hanya gini-gini doang sih. Katanya prosesnya mudah, informasi hanya butuh 3 menit. Tetapi kadang kita diharuskan untuk mengisikan data diri itu berkali-kali, dan itu cukup repot banget ya. Nah, seperti biasa karena ini aplikasinya masih baru, ya pastikan kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini biar menjadi pembanding dan juga bahan acuan kalian sebelum meminjam. Apalagi ini aplikasinya ilegal ya, pastinya dia ini sebar data cuy. Jadi jangan asal mengajukan saja ya. Dan untuk produknya di sini kita lihat, waduh agak sedikit memberatkan sih untuk dari segi detailnya, masih kacau banget ya teman-teman. Nah, untuk syaratnya harus warga negara Indonesia. Kemudian ketentuan kedua, mempunyai tabungan wajib sesuai dengan sistem koperasi dan lain-lain. Ya, ini memang agak sedikit gak jelas ya dari detail aplikasinya. Dan di sini ada syarat peminjaman, ternyata harus berusia di atas 18 tahun dan warga negara Indonesia, memiliki rekening bank pribadi dan juga memiliki KTP. Kemudian silakan mendaftar sebagai anggota Koperasi Daun Hijau Sejahtera terlebih dahulu. Gua nggak tahu ini maksudnya kenapa, apakah mungkin kita harus login dan juga membuat akun, dan ya kalau seperti itu sih wajib ya teman-teman. Nah, untuk produk yang dia tawarkan di sini mulai dari 500.000 hingga dengan 5 juta katanya. Kemudian tidak ada biaya tambahan lainnya. Namun di sini katanya juga bunganya 0,04%, tetapi kalian jangan sampai termakan dengan pancingan-pancingan dari aplikasi ini ya. Soalnya ya untuk aplikasi ini sih namanya juga pinjol ilegal, pasti kadang mempunyai jebakan-jebakan Batman ya teman-teman. Nah, untuk di aplikasi ini jam operasinya katanya Senin sampai Jumat jam 9 hingga jam 18, kemudian Sabtu sampai Minggu. Tetapi rata-rata kalau misalkan kalian di ACC di Sabtu sampai Minggu, itu pasti pencairannya nggak bisa hari itu juga ya cuy. Karena ya kalian tahu sendiri kalau dipinjol ilegal gimana. Dan untuk di aplikasi ini tanggal rilisnya 2 Februari 2021, artinya memang masih baru banget. Dan ya untuk orang yang ngajuin di aplikasi ini masih sedikit, jadi kesempatan besar sih buat kalian yang pengen galbay ataupun para galbayers, para joki juga belum pada tahu sih. Nah, setelah ini gue akan coba ngajuin ya, siapa tahu bisa. Dan kita nggak usah berlama di aplikasi ini, soalnya juga nggak ada yang penting dibahas. Dan kita langsung masuk saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Daun Hijau. Di sini dia katakan jumlah peminjaman maksimumnya 5 juta rupiah. Dengan tenor katanya 91 hari dan bunga 0,04% per hari. Nah, di sini kita nggak akan diberikan penawaran produk terlebih dahulu ya. Nah, makanya ini gua agak sedikit nggak demen dengan aplikasi pinjol ilegal beranak seperti ini. Soalnya ya kita kadang disuruh mengisikan di awal, kemudian kita diarahkan ke produknya, mengisikan, kemudian kita ngajuin lagi di produk selanjutnya, itu mengisikan data diri terus ya cuy. Nah, makanya ya orang-orang juga pada nggak terlalu seneng dengan aplikasi pinjol beranak seperti ini. Beda halnya dengan aplikasi pinjol beranak yang memang untuk produknya itu ditawarkan langsung ya. Nah, sini untuk pengajuannya dan tampilannya juga masih jelek banget ya. Mungkin nggak modal juga untuk aplikasi ini. Di sini kita tekan ambil sekarang. Nah, di sini kita akan diarahkan harusnya ke
pengisian datanya ya. Nah, sama sih. Ini limit yang dia tawarkan pertama 1 juta rupiah katanya, sampai 5 juta rupiah, tetapi ya nggak bisa mendapatkan limit ini ya cuy. Mau kuat apapun amunisi kalian, akun kalian udah sehat gimana pun, tetap juga pasti nggak bisa mendapatkan limit 5 juta, apalagi ini pinjol ilegal ya teman-teman, dan juga masih pengajuan pertama. Nah, untuk tampak depannya ini sepintas dengan aplikasi kredit uang, kemudian Tinkerbell, dan apalagi ya teman-teman, gua lupa, tetapi untuk kode OTP-nya gua nggak tahu ya. Dan kemarin ini gua kode OTP-nya nggak bisa masuk, jadi gua meminta untuk mendapatkan kode OTP-nya melalui telepon ya. Dan yang menelpon itu adalah bot ataupun robot ya teman-teman, bukan orang langsung. Nah, di sini untuk tampak depan KTP-nya ya ini seperti ini, nggak boleh ada flash, nggak boleh blur, nggak boleh terpotong, dan juga foto KTP yang benar seperti ini. Dan di sini untuk foto memegang KTP-nya seperti ini ya. Nah, ini untuk peletakan KTP-nya nggak boleh di bawah dagu ya. Biasanya tuh pinjol-pinjol yang legal OJK itu menempatkan di bawah dagu ataupun mungkin di sebelah kanan ya teman-teman kalau dari sini. Namun ini dia sebelah kiri dan agak menjauh dari dagu ya, jadi ini sejajar dengan telinga ya, jadi bukan di tengah ya teman-teman. Dan yang harus kalian perhatikan untuk foto selfie dengan KTP itu yang fokus bukan hanya wajah kalian, tetapi KTP kalian ini juga harus fokus, jadi keduanya ini harus fokus. Dan untuk mengetahui foto tersebut fokus atau enggak, ini nanti kalian perbesar apakah tulisan ataupun data diri yang ada di KTP ini jelas ataukah blur. Kalau udah jelas itu berarti udah oke, tetapi kalau masih blur itu berarti ya belum sinkron ya teman-teman, dan berpotensi di auto ataupun gagal dalam verifikasi data KTP. Nah, buat kalian yang sering gagal dalam verifikasi data KTP, bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan udah lengkap banget sih ya tuh. Dan di sini ya kalian bisa masukkan, tetapi untuk goniknya gua belum tahu apakah ini bisa digonik atau enggak, soalnya belum pernah ngajukan juga. Namun kalau dari aplikasinya yang kemarin itu Mister Rupiah itu bisa, tetapi gua nggak tahu kalau ini ya apakah sistemnya masih sama atau berbeda. Dan seperti biasa untuk penghasilan per bulannya, kalau dari Mister Rupiah kemarin itu orang-orang pada naikkan untuk penghasilan per bulannya untuk menambah skor kredit ya, walaupun nggak memasukkan slip gaji. Tetapi kalau memasukkan slip gaji itu harus sinkron ya, soalnya yang jadi patokannya itu slip gaji kalau kalian memasukkan, kalau enggak ya enggak masalah. Dan di sini alasan meminjamnya juga jangan sampai salah memilih. Kita berpatokan dengan aplikasi Mister Rupiah yang kemarin ya. Ya siapa tahu saja bisa sama, ya lebih bagus. Dan di sini untuk alasan meminjamnya kalian bisa pilih untuk pembelian konsumtif, penggunaan multiguna, biaya hidup, dan lain-lain ya. Kalau untuk alasan lain jarang banget sih untuk di ACC. Nah, di sini untuk pekerjaannya, pendidikan, semuanya kalian isikan semuanya. Nah, di sini jangan sampai termakan dengan pancingan dari pinjol ilegal seperti ini ya. Dia katakan keamanan data dilindungi oleh platform, tetapi jikalau kalian misalkan galbay atau jatuh tempo, ya kalian pasti akan disebar dengan melewati grup-grup WA dan juga lain-lain ya. Nah, makanya jangan asal mengajukan cuy. Apalagi buat yang menggunakan data pribadi ataupun kontak-kontak pribadi, waduh, itu resikonya gede banget ya. Nah, makanya diamankan terlebih dahulu. Tetapi kalau kalian mempunyai handphone yang memang untuk dipergunakan meminjol, ya itu lebih bagus cuy. Dan untuk penggunaan handphone fresh di sini ya worth it sih, soalnya untuk di aplikasi ini dia dapat mengakses handphone kita dan juga dapat mengakses aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di handphone kita. Nah, makanya jikalau kalian mengajukan dengan menggunakan handphone yang udah galbay ataupun udah pernah meminjam, pastikan uninstall terlebih dahulu aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian, maksudnya untuk aplikasi-aplikasi pinjol ya. Nanti setelah misalkan kalian udah dicairkan, itu baru kalian install kembali untuk aplikasi perawatan kalian. Nah, untuk di aplikasi ini sedikit tips dari gua, kalau ingin mengajukan
bisa mengajukan dalam satu akun itu di beberapa produk, tetapi kalian harus cek terlebih dahulu apakah produknya itu limitnya masih ada atau enggak ya. Dan kalau kalian pengen mengajukan, lebih bagusnya di subuh hari untuk menghindari habisnya limit kuota pengajuan. Ya walaupun gua belum pernah ngajukan sih, tetapi ya untuk tips tersebut memang sudah sering digunakan oleh orang-orang, tetapi itu nggak menjadi jaminan 100% di ACC ya teman-teman. Dan kalau kalian mempunyai akun yang sudah pernah meminjam di Mister Rupiah dan sudah lolos, bisa kalian sharing-sharing di kolom komentar, karena gua akan coba ngajukan setelah gua membuat video ini ya. Ya siapa tahu saja bisa nyantol ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online beranak daun hijau ini yang dulunya yaitu Mister Rupiah. Dan next time gue akan coba mengajukan, siapa tahu bisa nyantol. Dan untuk aplikasi ini sih mungkin hitungan hari akan viral lagi ya, karena memang pencairan saat ini lagi naik-naiknya nih cuy, walaupun gue belum pernah ngajukan sama sekali. Dan buat kalian yang udah pernah cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah aplikasinya pencairannya tinggi ataukah cepat atau gimana. Dan juga buat kalian yang masih bingung terkait aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas dan support satu persatu. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.